Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kecerdasan, dan masih diberikan waktu untuk kita menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Allah menurunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Kenapa Allah itu tidak menurunkan sekaligus dengan satu kitab full? Nah, alasannya karena Allah itu tahu bahwa membangun manusia itu membutuhkan proses. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksi wa nazzalnahu tanzila. Artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar engkau membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya secara bertahap. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa setiap ayat yang turun itu sesuai dengan keadaan, kebutuhan, dan persoalan yang terjadi pada saat itu. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin dari sini kita tahu istilah-istilah tentang Makkiyah dan Madaniyah. Mungkin kita sering mendengarkan ini surat Makkiyah, ini surat Madaniyah. Tetapi apa sebenarnya itu? Jadi secara sederhana saja, Makkiyah itu adalah ayat-ayat yang turun atau surat-surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah. Sedangkan Madaniyah itu adalah ayat atau surat yang turun setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ini ada pengecualian. Yang menjadi ukuran itu bukan tempat, bukan Makkiyah itu di Makkah saja, atau Madaniyah itu di Madinah saja, bukan. Tetapi yang menjadi tolak ukur adalah waktu, yaitu sebelum atau sesudah hijrah. Karena isi-isi ayat Al-Quran itu berubah mengikuti perkembangan zaman atau kebutuhan umat pada saat dahulu. Lalu seperti apa ayat-ayat Makkiyah itu? Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kalau kita membaca surat-surat juz 30, mungkin itu adalah sebagian besar dari ayat Makkiyah atau surat Makkiyah. Ayat-ayat itu sangat pendek, atau ya dibilang pendek lah, tidak terlalu panjang. Yaitu bahasanya kuat, menyentuh hati, dan mengajak manusia untuk berpikir, bertauhid, dan mengingat akhirat. Karena saat itu masyarakat Mekah itu masih kental dengan tradisi penyembahan berhala. Mereka belum mengenal tauhid dengan benar. Maka Allah tidak langsung berbicara tentang hukum waris, jual beli, pembagian harta. Tetapi Allah lebih dahulu memperbaiki hati manusia. Karena kalau hatinya sudah baik, maka amal itu pun juga ikut baik. Rasulullah SAW selama kurang lebih 13 tahun di kota Mekah itu banyak mengajarkan tentang keimanan, tentang siapa Allah, tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, dan lain-lain. Artinya apa itu? Jadi fondasi agama itu adalah iman. Ketika iman rapuh, maka agamanya pun juga ikut rapuh atau ikut roboh. Kemudian setelah Nabi hijrah ke Madinah, disitulah ayat-ayat Madaniyah itu mulai turun. Jadi di Madinah itu Islam sudah memiliki masyarakat, sudah ada masjid, sudah ada keluarga, perdagangan, dan juga pemerintahan. Dari situlah Allah mulai menurunkan aturan-aturan yang lebih rinci, seperti tentang puasa, zakat, pernikahan, jual beli, utang piutang, bahkan hukum pidana, dan lain-lain. Karena
masyarakat Islam pada saat itu sudah siap untuk menerapkannya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, mari kita jadikan pelajaran Makkiyah dan Madaniyah ini bukan sekedar ilmu untuk kita hafalkan, tapi kita gunakan sebagai cara untuk hidup. Kalau ingin kita menjadi lebih baik, maka lakukanlah sedikit demi sedikit. Semoga Allah menjadikan kita semua orang yang termasuk orang yang ahli Al-Quran, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran, memahami kandungannya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.